Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Karena Kau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami ada sampai hari ini. Karena Tuhan begitu sangat setia. Tuhan sangat begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya sampai akhir kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang tetap berlimpah dalam kehidupan kami. Artinya hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini Tuhan. Di ibadah KKR Boner kesini Tuhan. Kami yaitu Tuhan boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa biar kiranya pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang ubahkan, Kau yang jamah hati kami ini Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu kami doa yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan penuh atas hamba-Mu ini. Agar kiranya Tuhan, biar kiranya benar-benar penyampaian firman Tuhan hari ini bukan hanya menjadi penyampaian yang biasa, tetapi menjadi penyampaian yang luar biasa. Sehingga benar-benar semua yang mendengarkan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Jika dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang sederhana ini jadi luar biasa. Untuk boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Sekali lagi Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini di balik kaki salib-Mu. Biar hamba semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Sehingga melalui apa yang dikerjakan saat sore malam hari ini, Tuhan saja yang nampak, Tuhan saja dipermuliakan. Hamba doa, sayangi umat-Mu, sayangi jemaat-Mu. Kami berdoa, tidak ada satupun yang pulang sia-sia. Tapi setiap jiwa yang Tuhan percayakan untuk dilayani sore malam hari ini, semuanya pulang diberkati. Semuanya pulang bawa sorak-sorai, bawa jawaban untuk setiap pergumulan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama yuk berikan senyuman dulu yang paling manis, paling indah. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Berikan senyuman yang paling manis, paling indah dulu saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara, apalagi di hari Sabtu. Saya sangat-sangat kagum kalau anak muda hari Sabtu datang cari Tuhan. Saya sangat kagum anak-anak muda kalau hari-hari weekend gini datang cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, artinya saudara punya hati yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang kalau kita cinta sama Tuhan sungguh-sungguh, punya hati yang indah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, makanya semangat. Ngomong semangat, semangat. Semangat dong. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, semangat. Lebih keren lagi, semangka. Semangat kakak. Haleluya. Oke saudara, sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan.
Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan, amin. Kita buka Alkitab kita saudara, 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasalnya yang pertama, kita akan baca satu ayat saja saudara, ayatnya yang ke-9. Haleluya, terpuji nama Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ke-9. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana, boleh bilang haleluya. Haleluya. Sama-sama kita akan baca. 3, iya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Bukan berdasarkan apa? Perbuatan kita. Melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum apa? Permulaan zaman. Sekali lagi kita baca 3. Ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan apa? Berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum apa? Permulaan zaman. Boleh munculkan tema khotbah saya hari ini saudara, adalah bicara tentang the calling atau bicara tentang panggilan. Sama-sama bilang sama saya panggilan. Sama-sama bilang sama saya panggilan. Amin. Saya mau bilang saudara, bicara tentang panggilan, bicara tentang calling. The calling ini saudara, ini sesuatu hal yang indah saudara. Saudara bisa bayangkan kenapa saya tadi pakai gambar telepon masuk saudara. Karena saya mau bilang saudara, ditelepon sama orang yang sangat kita kagumi aja udah senengnya luar biasa. Dipanggil sama, di calling sama orang yang kita kagumin aja. Di calling sama artis idola kita saja. Saya mau bilang saudara, sudah sangat menyenangkan luar biasa. Nih, ada fans BTS di sini. Shalom fans BTS. Oh, banyak. Tahun depan konser di JS. Luar biasa. Saya juga, nggak apa-apa. Iya kan memang udah planning. Saya juga imani. Natal Tiberias tahun depan juga di JIS. Amin. Jemaat semua kumpul. Saya udah kangen Natalan sama-sama, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, buat yang fans BTS, saudara bisa bayangkan. Kalau misalnya tiba-tiba di telepon saudara, ada panggilan dari BTS. Betul nggak? Betul. Saya cuma tahu itu. Ada Taehyung BTS. Oh sama ya. Dan soalnya ada yang, Pak Pendeta tolong doakan saya biar saya nikah sama Taehyung BTS. Oh Tuhan. Pak Pendeta ada tolong doakan saya biar saya nikah sama BTS. Saya nggak tahu kalau sama, ternyata sama. Tapi saya mau bilang buat yang minta doa seperti itu tolong jangan bikin susah malaikat. Iyalah. Kau minta doa Tuhan, tolong. Tolong, aku pengen nikah sama Taehyung BTS. Malaikat datang. Oh, Taehyung BTS, dia tatat Taehyung BTS. Akhirnya apa? Malaikat terbang dari Jakarta. Kemana? Ke Korea. Tuhan Yesus. Ini orang doa susah banget. Udah terbangnya jauh banget. Korea kan dingin. Tuhan Yesus, Tuhan. Sampai di Korea. Itu ada yang Taehyung gak bisa bahasa Indonesia? Tolong, oh iya. Annyeonghaseyo Taehyung. Akhirnya malaikat harus belajar bahasa Korea dulu baru ngomong sama dia. Makanya jangan bikin susah. Udahlah, cari aja Taehyung Tiberias. Anak Tuhan lebih benar, lebih betul, lebih baik. Amin. Kalau Taehyung BTS kita nggak tahu nanti endingnya di mana. Kalau Taehyung Tiberias, sesuai iman gembala. Berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Amin. Mantap. Nanti pulang cari Taehyung mana Taehyung. Walaupun nggak ada yang mirip banget, ya cari yang KW-KW super nggak apa-apa. Kan begitu ya. Gak apa-apa sedikit saya tambahin ya. Kan walaupun mungkin mukanya gak mirip Taehyung, tapi kalau udah pakai masker ada yang mirip kan. Saya nonton itu di TikTok kemarin, oh Tuhan. Muka aslinya memang mamang-mamang sekali. Betul, tapi ketika dia pakai masker belah tengah, oh Tuhan udah mirip. Siapa namanya? Bobocu. Oh Tuhan,
Tuhan, saya makin bangga pakai masker. Lebih mirip Taehyung BTS, oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, sampai di mana tadi khotbahnya? Sampai lupa. Oh ya, saudara dipanggil, di calling aja sama artis idola. Taehyung BTS itu udah kerennya luar biasa, udah senengnya luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau yang manggil saudara adalah Tuhan itu sendiri saudara. Amin. Dan saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita hari ini sama-sama kita akan bahas tentang panggilan. Sama-sama bilang sama saya panggilan. Amin. Lebih spesifik lagi bicara tentang panggilan Tuhan. Apa yang kita akan bahas hari ini saudara? Poin yang pertama, boleh munculkan di layar saudara. Dari ayat yang kita baca tadi saudara, di 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, saya memberi judul poin yang pertama adalah bicara tentang apa? Tuhan punya panggilan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya panggilan yang luar biasa dalam hidupku. Amin. Saya mencatat di sini saudara, munculkan lagi ayatnya saudara. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-9. Boleh munculkan lagi ayatnya saudara. Dikatakan apa di sana? Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Sama-sama bilang sama saya, panggilan kudus. Dalam terjemahan yang lain saudara, dalam terjemahan bahasa aslinya menggunakan kata hagios. Terjemahan yang lain menggunakan kata suci. Ini artinya bicara tentang suci, bicara tentang sesuatu yang sangat kudus. Dan kalau kita buka Filipi 3 ayat 14, boleh munculkan Filipi pasalnya yang ketiga, boleh munculkan ayatnya yang ke-14. Coba boleh munculkan ayatnya. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 14 dikatakan apa di sana? Sama-sama kita baca 3 ya. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu apa? Sama-sama bilang sama saya, panggilan sorgawi. Sama-sama bilang sama saya, panggilan sorgawi. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan saudara dan saya ada panggilan kudus. Dalam kehidupan saudara dan saya ada panggilan sorgawi. Dalam kehidupan saudara dan saya sama-sama bilang sama saya ada panggilan yang luar biasa. Amin. Artinya apa? Sesederhana apapun kau memandang dirimu, sadari ada panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Memang kadang-kadang kalau kita lihat keadaan kita kayaknya nggak mungkin ada panggilan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita lihat diri kita, kayaknya mustahil ada panggilan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kadang-kadang, aduh mana mungkin ada panggilan yang luar biasa dalam hidupku. Sedangkan aku hanya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Mana mungkin ada panggilan yang luar biasa dalam diriku. Sedangkan aku dari keluarga yang mohon maaf hanya keluarga miskin. Mana mungkin ada panggilan yang luar biasa dalam hidupku. Sedangkan aku hanya dari keluarga yang broken home. Mana mungkin ada panggilan yang luar biasa dalam hidupku. Sedangkan aku nggak punya talenta sama sekali. Saya mau bilang saudara, itu wajar. Pandangan, kadang-kadang perasaan seperti itu, kadang-kadang itu wajar saudara. Saya juga ngalamin. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun kau dari keluarga yang susah, sekalipun kau dari keluarga yang broken home, sekalipun kau gak punya talenta, sekalipun kau ada pada posisi yang sangat rendah hari ini, sadari betul ada panggilan yang luar biasa dari Tuhan buat hidupmu. Amin. Saya mau bilang saudara, aduh Tuhan. Saudara bisa baca kisah-kisah di Alkitab. Musa orangnya gak punya talenta dalam berbicara. Tapi toh ada panggilan yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi seorang pemimpin bangsa Israel saudara. Kalau saudara mau lihat saudara keadaan saya. Aduh Tuhan. Saya gak akan bahas jauh-jauh. Tapi kesaksian saya sudah banyak Tuhan izinkan ngalamin hal-hal yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan saya saudara. Jujur dulu saya pikir mana mungkin ada panggilan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Yang mohon maaf zaman dulu itu saudara ya Tuhan. Gugupan, pemalu. Percaya gak saya pemalu? Jangan lihat sekarang. Sekarang memang udah malu-maluin. Tapi betul. Tapi dulu, aduh Tuhan pemalunya luar biasa. Betul. Saya ketemu orangnya malu. Saya ingat banget saya baca lomba baca kitab Mazmur. Oh Tuhan. Depan banyak orang saudara baca kitab Mazmur. Saking malunya banyak orang gugup saudara. Itu baca sampai Mazmur. Betul. Betul. Tapi puji Tuhan juara 3. Karena memang cuma 4 peserta. Yang 1 gak hadir. Saya aja kaget. Oh Tuhan terima kasih aku menang. Walaupun hanya karena keadaan. Saya mau bilang saudara, saya dulu orangnya maluan saudara. Dikit-dikit malu, dikit-dikit gugup saudara. Di depan orang, aduh Tuhan gemetaran. Kalau mau pikir, mana mungkin ada panggilan Tuhan untuk jadi seorang hamba Tuhan. Berdiri di depan banyak jemaat seperti ini, apalagi dipercayakan di gereja yang besar seperti ini saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ternyata di balik semua itu ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Amin. Kalau saya mau pikir, Tuhan,
Mana mungkin saya jadi orang besar Tuhan nantinya. Saya aja sekarang mohon maaf susahnya minta ampun. Saya aja mohon maaf miskinnya minta ampun. Percaya nggak percaya saya dulu pelayanan naik getek. Oh Tuhan, saya ingat banget itu naik getek, pelayanan naik getek dulu saudara, nyebrangin sungai yang besar. Kadang-kadang kalau lagi habis hujan malamnya itu deras banget pagi-pagi. Tuhan tolong Tuhan, aku nggak tahu berenang Tuhan. Betul, itu oh Tuhan, itu sekali nyebur. Innalillahi. Hilang saya saudara. Betul, mana mungkin ada panggilan besar Tuhan di dalam kehidupan seorang anak muda yang lagi naik getek itu tuh. Betul. Kalau saya mau lihat evaluasi kehidupan saya, sekali lagi saudara, saya mencatat di sini saudara, nggak mungkin ada panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Tetapi sepanjang perjalanan kehidupan saya, akhirnya apa? Tuhan membuktikan perlahan demi perlahan saudara, bahwa ada panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Tuhan izinkan saya ada di gereja yang besar seperti ini. Tuhan izinkan saya punya orang tua rohani yang luar biasa seperti Bapak Ibu Gembala yang benar-benar luar biasa. Diizinkan Tuhan dibimbing oleh mentor-mentor yang luar biasa seperti Kak Argo, Karisa, saudara. Tuhan izinkan saya untuk melayani banyak jemaat Tuhan. Ternyata apa? Ada panggilan besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Itu kenapa saya mau bilang saudara, seperti apapun keadaanmu hari ini, saya mau bilang saudara, ada panggilan besar Tuhan dalam kehidupanmu. Sama-sama bilang sama saya, ada panggilan besar Tuhan dalam hidupku. Mana suaranya? Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, ada panggilan besar Tuhan dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, saudara, setelah kita mempunyai kesadaran bahwa ada panggilan besar Tuhan dalam kehidupan kita, poin yang kedua, saudara, boleh munculkan lagi ayatnya, saudara, di bagian awal, saudara, di bagian awal dikatakan apa? Di bagian awal dikatakan apa? Munculkan dulu ayatnya, 2 Timotius 1 ayat 9, dikatakan apa di sana? Boleh munculkan ayatnya yang ke-9 tadi, saudara, 2 Timotius 1 ayat 9, yuk. Boleh munculkan? Yuk, boleh munculkan. Yuk, boleh munculkan. Yuk, boleh munculkan. Ini bumerang ini. 3 ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan apa? Yang memanggil kita. Poin yang kedua, saya beri judul ya saudara. Poin yang kedua bicara tentang apa? Jangan izinkan pandangan orang merusak panggilan Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan izinkan pandangan orang lain merusak panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa saya bilang begitu saudara? Karena gini, dalam proses kita meraih atau menjalankan panggilan besar Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, percayalah bisa muncul orang-orang dengan opini-opini yang bertentangan dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kita meraih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, bisa muncul omongan-omongan orang yang bertentangan dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kau bilang, oh aku percaya ada panggilan besar yang luar biasa dari Tuhan untuk hidupku. Dalam perjalananmu mencapai itu saudara, akan muncul orang yang bilang, gak mungkin lah. Mana mungkin ada panggilan yang besar dalam hidupmu. Mana mungkin ada panggilan yang luar biasa dalam hidupmu. Kau kan hanya begitu, kau kan hanya begini dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan semua pandangan-pandangan orang itu membuatmu akhirnya apa? Kehilangan panggilan Tuhan akan hidupmu. Saya mau bilang saudara, kisah Daud itu cukup sangat luar biasa buat saya. Kenapa? Karena even orang tuanya, kakak-kakaknya merasa punya pandangan bahwa Daud itu nggak layak untuk menjadi seorang raja. Nggak layak untuk panggilan Tuhan menjadi pemimpin bangsa yang besar. Tetapi ketika selesai pemilihan itu kan semua kakak-kakaknya, tapi belum ada yang Tuhan berkenan, karena memang Tuhan bukan memilih mereka, akhirnya Daud dipanggil. Ketika Daud dipanggil, Daud nggak akhirnya bilang, oh nggak usah panggil aku, nggak usah, orang tuaku aja nggak merasa aku nggak layak. Menurut orang tuaku aja aku nggak pantas. Menurut abang-abangku aja kakak-kakakku aku nggak cocok. Udahlah nggak usah. No. Pandangan orang tuanya, pandangan kakak-kakaknya terhadap dirinya tidak merusak panggilan Tuhan akan hidupnya. Tidak merusak kesadaran akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bilang saudara, mental seperti itu yang harus kita miliki saudara. Mungkin ketika sekali lagi dalam pencapaianmu untuk misalnya ada orang-orang anak muda hari-hari ini saya suka keren banget luar biasa. Terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin akan ada orang-orang yang ngomongin, lu gak layak jadi hamba Tuhan. Tampang lu aja udah kayak Yudas. Lu gak pantas, lu gak pantas jadi seorang hamba Tuhan. Kayaknya lu gak cocok.
aduh lu kayaknya gak bisa. Saya ingat banget saya S2 pertama kali, kan saya sebelum dapat beasiswa, saya udah S2 dulu di tempat yang lain dulu saudara. Waktu saya S2 di situ saudara, saya doang. Anak muda, sendirian, yang ambil S2, yang lain udah pada senior-senior, gembala-gembala di mana, pendeta-pendeta besar dari mana saudara. Saya doang sendirian. Mohon maaf, banyak di antara mereka sampai ngomongin sama saya, Steve, saya panggilannya Steve. Steve, karena memang nama baptis, saya bikin jadi nama Instagram, yang belum follow. Tetap ya ujung-ujungnya ke sana. Steve, ngapain sih kamu di sini? Steve, kamu nggak cocok ada di sini. Saya mau bilang saudara, seandainya saja pandangan mereka akan diri saya ikutin yang akhirnya merusak panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, mungkin saya nggak ada di tempat ini saudara. Seandainya saja saya ikutin apa omongan mereka, mungkin saya nggak di tempat ini saudara. Mereka ngomong nggak pantas, ngapain? Udah paling muda sendiri, paling unch sendiri. Ngapain? Iya. Kamu mendingan jadi boyband. Udah jadi boyband. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan pandangan negatif orang merusak panggilan Tuhan akan hidupmu. Saya mau bilang saudara, Tuhan punya panggilan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Salah satunya adalah apa? Melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Orang mungkin akan ngomong, udahlah, lu ngapain sih lu mengikuti panggilan Tuhan ke gereja? Ngapain sih lu ikutin panggilan Tuhan jadi anak Tuhan? Udahlah, gak cocok lu jadi anak Tuhan lo, udahlah. Mendingan kita ajojing aja malam minggu ini bos, malam minggu. Ayo kita ke sayap kudus. Ada itu kan, sayap kudus. Oh Tuhan, ada yang baru, apa itu ya? Masa lu kalah kurang gaul sama pendeta? Saya belum pernah ke sana tapi saya tahu. Pendeta gaul, makanya main TikTok. Tapi TikTok follow yang bagus-bagus. Follow yang isinya firman Tuhan, yang motivasi. Contohnya TikTok saya, follow. Promosi terus. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun orang ngomong kayak gitu, tapi saya mau bilang saudara, pandangan mereka jangan izinkan merusak apa? Merusak panggilan Tuhan akan hidupmu. Saya mencatat di sini saudara, kalau saudara perhatikan saudara kesaksian Bapak Gembala Sidang kita saudara. Dia dulu bukan orang percaya, dia dididik dari agama yang sebelumnya saudara. Orang mungkin ngomong nggak mungkin jadi seorang hamba Tuhan. Kayaknya dari pandangan orang nggak mungkin jadi seorang Kristen, nggak mungkin jadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, Bapak Gembala Sidang kita tidak mengizinkan pandangan orang, pemikiran orang merusak panggilan Tuhan akan hidupnya. Akhirnya apa? Beliau maju bersama Ibu Gembala, maju saudara. Hasilnya apa? Pelayanan mereka jadi luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, ayo. Apapun pandangan orang, opini orang akan hidupmu, sadari betul ada panggilan Tuhan dalam hidupmu yang besar. Dan jangan izinkan pandangan mereka merusak panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Dulu ada orang ngomong gini sama saya, udah kamu gak mungkin jadi seorang hamba Tuhan. Udah kamu gak mungkin bisa jadi seorang hamba Tuhan. Tapi hari-hari ini, wow, dikit-dikit dia bilang, waduh saya bangga sama kamu. Dikit-dikit dia ngomong, saya bangga sama kamu. Coba aja waktu itu saya ikutin apa kata dia, pemikiran dia. Mungkin dia bilang, tuh pantas lu, bener lu. Emang gak cocok lu jadi hamba Tuhan, memang lu gak bisa. Udah bilang lo, memang lo, bla. Tapi enggak, saya nggak izinkan pandangannya merusak panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidup. Saya melihat orang-orang hebat di mata saya, di depan saya. Amin. Saya melihat saudara dan saya ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Jangan izinkan apapun kata orang, tetapi ayo maju melangkah. Raih panggilan Tuhan yang Tuhan sediakan, jadi hebat, jadi luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, maju terus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, muncul lagi ayatnya saudara. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, boleh munculkan. Yuk, pemain musik boleh maju ke depan. Kita baca sama-sama saudara. Bicara tentang poin yang ketiga, dikatakan apa di sana? Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Bukan apa? Berdasarkan apa? Perbuatan kita, melainkan apa? Berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah apa? Dalam Kristus Yesus sebelum apa? Permulaan zaman. Kita lihat sekali lagi saudara. Bukan berdasarkan apa?
perbuatan kita, sama-sama bilang sama saya perbuatan, melainkan berdasarkan apa? Sama-sama bilang sama saya maksud. Sama-sama bilang sama saya kasih. Karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Pemain musik boleh maju ke depan. Poin yang terakhir boleh munculkan, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, bicara tentang apa? God's call based on His love and purpose. Bicara tentang apa? Panggilan Tuhan itu berdasarkan kasih-Nya dan juga tujuannya. Sama-sama bilang sama saya, panggilan Tuhan berdasarkan kasih dan tujuan dalam hidupku. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam pencapaian perjalanan kehidupan kita meraih panggilan Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, akan ada masa-masa di mana iblis akan berusaha untuk condemn kita. Iblis akan ngomong kau nggak layak, iblis akan ngomong kau nggak bisa. Iblis akan ngomong kau terlalu kotor untuk panggilan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, sadari betul. Panggilan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan kasih dan tujuannya. Kalau hari ini kau bilang kau gak layak untuk panggilan Tuhan, percayalah, di luar sana ada begitu banyak orang yang dulunya hidupnya gak benar, tapi hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Ada begitu banyak orang yang dulunya hidupnya hancur-hancuran, tapi hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Ada begitu banyak orang dulunya hidupnya, mohon maaf, begitu mengecewakan orang tuanya, tapi hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Itu kenapa saya mau bilang, mungkin hari ini kau bilang sama saya, Pak, aku percaya ada panggilan besar Tuhan dalam hidup saya. Tapi masalahnya, aku terlalu kotor, Pak. Aku percaya ada panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi masalahnya aku terlalu berdosa, Pak. Aku percaya ada panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi masalahnya kehidupan aku hari ini benar-benar gak layak, Pak. Hei, panggilan Tuhan atas hidupmu bukan berdasarkan perbuatanmu, bukan berdasarkan keadaanmu hari ini, tapi karena kasih-Nya dan tujuannya dalam hidup. Sekalipun, mohon maaf, kau ngerasa hari ini kau begitu kotor, bukan berarti Tuhan gak mau pakai hidup. Karena sekotor apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mau kok datang ke dunia mati untuk membuat kau jadi bersih kembali. Banyak anak muda sebenarnya punya talenta. Banyak anak muda sebenarnya punya semangat yang luar biasa. Tapi kalah oleh karena kondem iblis yang bilang dia gak layak. Saya pernah bilang, saya pernah kasih kesaksian. Kalau mau lihat kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas ada di mimbar ini. Kalau mau lihat kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas sandang gelar jadi seorang hamba Tuhan. Kalau mau lihat kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas ada di depan saudara hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan memilih bukan karena perbuatan saya di masa lalu, tetapi Tuhan memilih karena based on His love and His purpose for dalam kehidupan saya, in my life. Kenapa saya mau bilang, yuk, kau ada di tempat ini, kau menyaksikan acara ini bukan kebetulan. Seperti apapun keadaanmu, Tuhan punya panggilan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Jangan diam aja. Tadi saya tegur Tuhan dalam perjalanan ke sini bicara tentang panggilan. Maksudnya apa? Panggilan ini dua arah. Tuhan memanggil, tetapi yang akan sangat menentukan adalah respon. Kalau kau diam saja, hidupmu akan jadi, mohon maaf, nanti.
Kalau kau diam saja, panggilan Tuhan akan menjadi sia-sia dalam hidup. So, Tuhan sudah memanggil dirimu saat ini. Tuhan sudah memanggil hatimu saat ini. Tuhan sementara mengetok hatimu saat ini. Jangan diam aja. Sekalipun kau masih muda, jangan bilang, Pak Pendeta nanti aja lah Pak Pendeta, kalau udah tua udah mau mati baru. Jangan gitu. Masih muda bos. Jujing-jujing dulu yuk. Kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita udah meresponi panggilan Tuhan, kapanpun Tuhan panggil, kita udah melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan diam aja. Melangkah, responi panggilan Tuhan. Karena Tuhan memandangmu layak. Tuhan memandangmu berharga. Kau kekasih Tuhan, kau biji mata Tuhan. Responi panggilan Tuhan. Dan jadilah luar biasa. Jadilah hebat. Melalui kehidupanmu banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo melangkah. Responi panggilan Tuhan. Kau layak di mata Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.